Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-36. Saya akan membacakan di ayat yang ke-23 dan 24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terkadang banyak orang tua tidak menyadari ketika mereka memiliki beberapa anak di dalam keluarga dan ketika ada yang diperlakukan lebih spesial, ternyata memiliki dampak yang cukup luas. Sebagaimana yang diceritakan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 12 sampai 36 ini, dikisahkan tentang Yusuf yang diminta oleh ayahnya untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang ada di padang. Sangat baik sebenarnya orang tuanya untuk menolong Yusuf, begitu ya, mengenal dan mendukung saudara-saudaranya di padang. Dan dia dibuatkan jubah yang maha indah, yang tentunya perlakuan ini membuat saudara-saudaranya mengalami kecemburuan. Nah, kalau sudah berbicara tentang kecemburuan, memang tidak mudah, saudara. Orang yang mudah cemburu, mudah iri, begitu ya, itu bisa nekat. Bahkan bisa melakukan hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Ya, contohnya saja saudara-saudaranya Yusuf. Ketika dia tahu Yusuf datang menjumpai mereka yang ada di padang ya, dari kejauhan mereka sudah berencana memang untuk melenyapkan mimpi Yusuf. Dia akan membunuh, ya, yang seperti cerita ini dikatakan dia dilempar ke dalam sumur walaupun tidak berair. Harapannya dia mati saja di sana. Tapi beberapa saudaranya memiliki belas kasihan dan akhirnya lewat orang Ismail dia dijual dan akhirnya orang Ismail ini pun membawanya sampai ke Potifar. Pelajaran apa yang kita bisa dapat? Yang pertama, sebagai orang tua, sekali lagi ya, kita bahas orang tua, penting sekali memperlakukan anak-anak kita itu dengan porsi yang tepat. Jangan sampai membuat kecemburuan di antara anak yang satu dengan yang lainnya. Memang kadang mereka tidak mengerti apa yang sedang kita lakukan ketika kita memperlakukan kepada yang lainnya. Seperti saya punya anak 2, terkadang hal ini memang tidak bisa dihindari. Tetapi kadang dengan penjelasan pada akhirnya mereka akan memahami. Tapi tidak semua orang bisa demikian, bukan? Nah, di sini pentingnya kita sebagai orang tua lebih bijaksana lagi menyikapi setiap permasalahan antara anak-anak kita. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan. Nah, di kisah ini memang akhirnya terjadilah kecemburuan itu
Sehingga ketika Yusuf menjumpai mereka di padang untuk membawa bekal makanan dan sebagainya, perlengkapan itu, justru saudara-saudaranya memperlakukan Yusuf tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang saudara. Mereka berpikir, mari kita matikan saja mimpi-mimpinya itu. Tapi itulah rencana Tuhan. Orang bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Nah, saya mau mengajak di sini saudara untuk kita boleh merenungkannya. Perjalanan hidup kita hari ini, apa yang saudara alami hari ini, percayalah ini bukan akhir ya dari segala sesuatunya. Mungkin ini baru permulaan, ini mungkin baru awal untuk kita melangkah lebih baik lagi. Percayalah pada rencana Tuhan. Orang bisa mereka-rekakan yang jahat. Orang bisa mau menggagalkan rencana kita ya yang Tuhan kehendaki begitu. Percayalah jika Tuhan yang berencana, tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkannya. Walaupun mereka terus berupaya untuk menggagalkannya. Selama yang kita kerjakan, selama yang kita lakukan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan, imani, yakini, dan tetap lakukan. Mungkin justru dengan demikian itulah menjadi jalannya untuk kita bisa sampai di titik itu. Seperti saudara-saudaranya Yusuf, mereka berpikir masa depan Yusuf selesai di sana. Dia menjadi seorang budak, dijual ya, dan diperlakukan selayaknya seorang budak. Tetapi justru mereka lah yang akhirnya mendukung untuk rencana kekal Allah itu dinyatakan. Yang nanti kita lihat dia dijual orang Ismail jual ke Potifar, dan Potifar nanti kemudian sampai kepada raja ya Firaun, dan akhirnya nanti dia akan menjadi mangku bumi. Wah, ini satu peristiwa yang indah, yang panjang. Pelajaran apa yang kita dapat? Saudara, tetaplah fokus kepada rencana Tuhan. Percaya Tuhan tuh punya rencana yang indah. Dan terkadang Tuhan mau loh menghancurkan impian rencana kita. Kenapa? Karena dia punya rancangan yang luar biasa di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan. Serahkanlah segala kerinduan beban kita kepada Tuhan. Dan kita percaya, hari lepas hari, kita diproses untuk menuju kepada rencana kekal Tuhan. Dan kita percaya, ada rancangan yang indah yang Tuhan akan berikan di dalam hidup kita. Kita percaya semuanya akan indah pada waktunya. Kalau belum indah, berarti belum waktunya. Oleh sebab itu, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Orang boleh mereka-reka yang jahat, tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Berbahagialah setiap kita yang tetap hidup sesuai dengan rencana Allah. Mungkin kita harus menaiki gunung yang tinggi, menuruni lembah yang dalam, jalanan yang terjal. Jika itu memang jalan yang dari Tuhan, percayalah, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Mari, sebagai kesimpulan yang pertama kita belajar, sebagai orang tua tetap menjadi orang tua yang bijaksana, mengasihi anak-anak dan memperlakukan mereka. Karena kita tidak tahu, mungkin anak-anak bisa cemburu satu dengan yang lainnya. Ini yang perlu kita perhatikan juga sebagai saudara, janganlah cemburu kepada saudara kita sendiri, apalagi keluarga sendiri. Ya, mari kita saling menyayangi. Jika ada salah kata, salah sikap, salah sesuatu, selesaikan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, terkadang juga Tuhan bisa pakai itu semua justru untuk memicu setiap kita menjadi lebih baik. Dan percayalah, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Belajar dari Yusuf, dia belajar menerima semuanya, dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan akhirnya dia boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa nantinya. Sama dengan kita. Apapun yang kita alami hari ini, serahkanlah kepada Tuhan. Percayalah, dia akan meluruskan jalan hidup kita. Mari kita serahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena dia Allah yang berencana dan merencanakan yang terbaik di dalam hidup kita.
Dan mari kita tetap berserah diri kepada Tuhan, hidup dalam kasih dan anugerah-Nya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur belajar dari peristiwa bagaimana Israel, Yusuf, dan juga saudara-saudaranya. Memang mereka kan yang jahat. Tapi Engkau Allah justru memakai hal-hal yang tidak baik ini untuk menyatakan kuasa Tuhan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keluarga. Dan kiranya Tuhan juga yang boleh menolong. Mampukan kami menikmati, menjalani setiap rancangan-Mu di dalam hidup kami yang secara dalam nyata kehidupan kami yang tidak kebetulan. Kiranya itu juga boleh tetap memberikan kami pengharapan dan Tuhan yang menolong dan memampukan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan keluarga lepas keluarga. Sebagai orang tua, ajar kami lebih bijaksana. Sebagai saudara, ajar kami lebih peduli kepada saudara kami. Dan ketika kami yang mengalaminya, ajar kami percaya ada rencana Tuhan yang indah di depan sana. Terima kasih, ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong dan memberkati setiap kita. Shalom.